Halo Konogit, balik lagi sama gue Aditya Putra di channel Auto Garage. Dan di video kali ini gue pengen bikin virtual review lagi. Ini bisa dibilang mobilnya baru banget, benar-benar baru bulan lalu. Tepatnya ini kan udah di bulan Juni ya. Nah di akhir bulan lalu, tepatnya di tanggal 18 Mei, itu ada launching mobil baru lagi yang masuk di pasar SUV Indonesia. Jadi dia nih pesaing dari Honda CR-V atau Mazda CX-5 kayak gitu ya. Dan mobilnya datang dari Subaru nih kawan Ogit. Dan Subaru kita tahu sempat beberapa tahun dia nggak berjualan apapun, bahkan sama sekali hengkang dari Indonesia gitu ya. Dan akhirnya pada tanggal 18 Mei tahun 2022 ini dia kembali merilis mobil baru mereka. Jadi Subaru is back karena emang dia udah kembali lagi di Indonesia untuk berjualan lagi di pasar Indonesia. Dan mobil pertamanya yang mereka bawa ke Indonesia yang langsung mereka jual adalah Subaru Forester generasi kelima. Nah, gimana spesifikasi lengkapnya? Dan gue akan menyimpulkan langsung menjadi 5 keunggulan dari Subaru Forester yang pastinya akan membuat masyarakat Indonesia semakin cinta sama Subaru. Jadi apa aja? Langsung simak videonya sampai habis. Oke, hal pertama yang menurut gue menjadi keunggulan dari Subaru Forester, seperti yang kita tahu Subaru gitu ya. Subaru itu punya daya tariknya tersendiri dan dia udah ada fans yang benar-benar bisa dibilang fans setianya Subaru gitu ya. Makanya para pecinta Subaru atau pengguna Subaru di Indonesia itu benar-benar selama Subaru nggak ada di Indonesia beberapa tahun ini merasa kehilangan banget. Dan kabar baiknya dia udah kembali lagi di Indonesia, itu menjadi kabar baik untuk para pecinta Subaru. Dan salah satu atau poin pertama yang menjadi keunggulan dari Subaru Forester menurut gue adalah dari segi desain dan juga segi arsitektur yang membuat mobil ini semakin nyaman, semakin lega, dan menjadikan kabin terluas dari Subaru Forester ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Karena dari Subaru Forester ini dia udah menggunakan Subaru Global Architecture. Jadi itu model sasis terbaru atau arsitektur terbaru, termodern dan tercanggih dari Subaru Forester, yang membuat mobil ini dibilang semakin rigid, semakin nyaman, semakin luas kabinnya, semakin tangguh juga kalau misalkan dibawa off-road gitu ya. Karena emang kita tahu Subaru Forester ini capable untuk dibawa di medan tanah gitu ya. Dan itulah yang membuat keunggulan dengan menggunakan Subaru Global Architecture gitu ya. Dan inilah yang menurut gue membuat Subaru Forester lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya seperti CR-V ataupun CX-5. Dan kalau ngomongin desain secara singkat, dia tampilan depannya atau tampilan luarnya secara sekilas dia bener-bener fascia depannya berubah drastis. Tampilan eksteriornya tidak ada yang sama seperti generasi sebelumnya. Jadi bisa terbilang emang bener-bener ini the all new Subaru Forester. Jadi semuanya berubah dari tampilan depan, samping, belakang, itu semuanya semakin modern dan cantik banget dilihatnya. Apalagi lampunya dia udah full LED, terdapat DRL yang membentuk C-shape gitu ya. Jadi membentuk huruf C, sama senada dengan lampu belakangnya. Dia mirip dengan lampu depan, jadi membuat atau membentuk huruf C gitu ya. Dan ini benar-benar cantik banget, apalagi ketika dia menyala di malam hari. Dan kalau misalkan tampilan luar secara keseluruhan, ini benar-benar tampilan yang menandakan dia adalah sebuah SUV, crossover SUV yang tangguh di segala medan karena berkat adanya over fender dan juga ban atau velg yang berukuran besar, ya ini ring 18. Jadi benar-benar cantik banget, ganteng banget, gagah banget sih Subaru Forester ini. Next, poin kedua yang menjadi keunggulan dari mobil ini, seperti yang kita tahu, Subaru itu menjadi mobil yang punya signature dengan mesinnya. Karena memang mesin dari Subaru yang kita tahu selama ini, dia pasti menggunakan mesin Boxster gitu ya. Dan ternyata di Subaru Forester tahun 2022 ini yang generasi kelima tetap dipertahankan menggunakan mesin Boxsternya itu. Boxster berkapasitas 4 silinder 2000 cc dan natural aspirated, jadi bukan ada turbo-turboan gitu ya. Jadi benar-benar dia menggunakan mesin NA 2000 cc 4 silinder yang diklaim bisa menghasilkan tenaga di angka 152 horsepower dan torsi maksimalnya di angka 196 Nm. Dan itu menurut gua sangat-sangat menarik angkanya, sangat-sangat bertenaga, torsinya juga oke untuk di dalam kota ataupun dipakai untuk off-road sekalipun. Ditambah kabar baiknya Subaru Forester ini kan cuma ada satu varian mesin dan dia penggeraknya adalah all-wheel drive.
Itu udah menjadi signature dari setiap mobil Subaru ya, menggunakan mesin Boxster dan juga penggerak all-wheel drive. Jadi kalian bisa bayangin sendiri dari tenaganya, torsinya, mesin Boxsternya, dan juga penggeraknya yang all-wheel drive itu benar-benar sangat-sangat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Apalagi kalau penggunanya dari Subaru Forester ini benar-benar merupakan salah satu pencinta otomotif yang demen off-road. Ini benar-benar cocok banget, pas banget di penggunanya nanti, karena emang Subaru Forester juga mampu untuk dipakai di jalanan off-road. Jadi itu keunggulan kedua yang menjadi poin plus dari Subaru Forester ini ketimbang lawan-lawannya ya, seperti CR-V ataupun CX-5, karena ya itu tadi dia penggeraknya all-wheel drive dan juga menggunakan mesin Boxsternya itu tadi. Next, lanjut yang ketiga. Oke, poin ketiga ini juga bisa dibilang menjadi salah satu hal yang menjadi keunggulan dan juga pembaruan dari Subaru Forester ini. Poin ketiganya adalah dari sisi interiornya. Kalau kalian masuk ke dalam kabinnya, ini kalian bisa lihat sendiri nih kawan Ogit. Di interiornya ini, interior dari Subaru Forester benar-benar berubah drastis. Kita bisa lihat dari baris keduanya terlebih dahulu. Dia benar-benar memiliki kelapangan kabin yang luar biasa lapang, luar biasa lega di dalam kabin baris keduanya. Seperti yang kita tahu, ini kan mobil 5-seater. Jadi untuk di baris keduanya juga benar-benar sangat nyaman, karena yaitu tadi untuk baris kedua, legroom dan lain sebagainya. Headroomnya juga ini benar-benar luas banget, karena itu tadi efek dari penggunaan Subaru Arsitektur atau Subaru Global Arsitektur yang membuat mobil Subaru Forester ini semakin luas, semakin nyaman, semakin lega, dan menjadi mobil Subaru Forester terlega ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Nah, kalau kita pindah ke baris pertamanya, di baris pertamanya ini yang benar-benar semakin canggih, semakin modern, dan membuat mobil ini semakin mewah juga, karena kalian bisa lihat tampilan dashboard atau tampilan desain interior dari baris pertama Subaru Forester ini benar-benar luar biasa cantik, modern, dan mewah banget. Kalian bisa lihat sendiri tampilannya benar-benar mewah banget, nggak ada bahan-bahan murah di sini, kualitasnya sangat baik, durabilitasnya sangat baik, ditambah dia udah menggunakan head unit full touchscreen dan ada monitor untuk kalau kalian berada lagi di jalanan off-road, jadi info-info tentang kemiringan dan sebagainya semua ada di head unit di atasnya, itu layar di atas head unit. Lalu untuk layar speedometernya juga benar-benar tetap mempertahankan gaya klasiknya, jadi modern tapi ada sisi klasiknya juga. Dan di bagian tengahnya ini benar-benar modern banget, banyak tombol untuk penggunaan nanti kalian kalau misalkan menggunakan mobil Subaru Forester ini di jalanan off-road. Jadi ada beberapa drive mode yang mereka namakan dengan X mode, yaitu untuk pengaturan mode berkendara ketika off-road. Jadi benar-benar canggih banget, dan ini membuat Subaru Forester benar-benar terlihat semakin baru, terlihat semakin modern berkat desain interiornya semakin berubah drastis ketimbang generasi sebelumnya. Dan satu lagi ditambah, di Subaru Forester ini kalian bisa lihat terdapat sunroof, tapi sunroofnya ini benar-benar gede banget, bisa dibilang panoramik gitu ya, karena udah sampai ke bagian baris keduanya, setengah di baris kedua. Jadi bisa dibilang ini bukan panoramik, tapi sebuah sunroof yang ukurannya sangatlah besar. Jadi ini benar-benar memberikan kemewahan juga dan memberikan efek kelapangan kabin yang lebih baik lagi pastinya. Next, poin keempat. Poin keempat yang menjadi keunggulan dan membuat rivalnya ini menjadi takut melawan Subaru Forester gitu ya, yaitu tentang fitur-fitur yang Subaru berikan di Subaru Forester ini. Kalian bisa cari tahu sendiri untuk lebih detailnya, tapi gue akan singgung beberapa fitur yang menjadi keunggulan dari Subaru Forester, yaitu dia adanya fitur ADAS, yaitu fitur seperti Honda Sensing misalkan, ataupun seperti Hyundai Smart Sense. Jadi dimana mobil ini semi autonomous, karena yang kita tahu kalau udah semi autonomous dia udah ada lane keeping assist, udah ada adaptive cruise control gitu ya, dan juga ada bisa mengintervensi setir kalau misalkan kita udah keluar jalur tanpa menggunakan sen. Jadi dia bisa mengintervensi setirnya untuk mengembalikan mobil itu tetap berada di jalur yang benar. Jadi benar-benar canggih banget dengan adanya fitur ADAS ini di Subaru Forester. Dan ada beberapa fitur lainnya yang emang udah menjadi standar dari Subaru Forester seperti SRS, airbag, traction control, lalu fitur-fitur tambahan lainnya seperti Apple CarPlay, Android Auto, adanya sunroof tadi, terus beberapa fitur tambahan lainnya yang kalian bisa lihat langsung di tabel berikut ini. Jadi benar-benar ini membuat
lawannya ini semakin takut melawan Subaru Forester karena emang fitur-fiturnya ini semakin canggih di Subaru Forester. Fiturnya juga udah lengkap banget. Dan itu tadi, semi autonomous-nya itu yang membuat Subaru Forester ini lebih unggul ketimbang rivalnya seperti CX-5 ataupun Honda CR-V sekalipun. Oke, Konogit, poin kelima atau poin terakhir yang kalian juga harus tahu nih Konogit, yaitu tentang harga dari Subaru Forester ini. Kalau bisa dibilang ini harganya sangat-sangat kompetitif ketimbang Mazda CX-5 yang baru. CX-5 kan udah keluar banget tuh yang terbaru, yang facelift-nya. CR-V juga udah keluar yang terbaru gitu ya, dan harganya itu semuanya di angka 600 jutaan. Bahkan ada yang hampir menyentuh di angka 700 jutaan gitu ya. Dan untuk Subaru Forester ini, seperti yang kita tahu, dia dikeluarkan atau dia diberikan oleh Subaru dengan dua pilihan varian dengan satu tipe mesin, yaitu dua variannya ini paling murahnya atau tipe terbawahnya yaitu di angka 579,5 juta rupiah. Dan untuk tipe yang tertingginya yaitu tipe Subaru Forester S EyeSight 2.0, dan ini dihargai di angka 659,5 juta rupiah. Dan angka yang gue sebutin tadi yaitu 579,5 dan 659,5 untuk tipe tertingginya itu adalah angka on the road Jakarta. Jadi menurut gue harga yang sangat kompetitif ketimbang rival-rivalnya, membuat mobil ini semakin bisa bersaing ketat dengan pasar SUV di Indonesia lainnya. Jadi benar-benar Subaru Forester ini masuk ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia, dan mampu melawan rival-rivalnya. Kalian sendiri punya komentar apa tentang Subaru Forester ini? Apalagi para pecinta Subaru yang udah lama ngefans banget sama Subaru, bisa langsung diisi di kolom komentar. Dan menurut gue cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta follow Instagramnya di @autogarage.id. See you guys in the next video. See you. Bye-bye.